Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansar dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Kali ini kita akan membahas pelajaran 2 Khalifah Ali bin Abi Thalib bagian D. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Anak-anak, sejak Rasulullah SAW wafat, umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah artinya pengganti atau wakil. Maksudnya, pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu yang memimpin selama 2 tahun 3 bulan dari tahun 11 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah. Sebelum Abu Bakar wafat karena sakit demam yang dideritanya selama 2 minggu, beliau sempat menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikannya sebagai khalifah kedua. Umar bin Khattab memimpin umat selama 10 tahun dari tahun 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah. Umar bin Khattab meninggal akibat luka tusukan atas serangan tiba-tiba Abu Lu'lu'ah ketika beliau sedang mengimami salat subuh. 2 hari setelah penusukan itu, Umar bin Khattab pun meninggal. Namun sebelum wafat, beliau sempat menunjuk 6 sahabat utama untuk bermusyawarah dan mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin umat selanjutnya. Dari musyawarah tersebut terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketiga. Beliau diangkat sebagai khalifah pada usia 70 tahun. Beliau memimpin umat Islam selama 12 tahun dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Utsman bin Affan meninggal akibat serangan para pemberontak yang menyerang masuk ke dalam rumahnya. Beliau wafat sekitar Maghrib dan Isya di hari Kamis malam Jumat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Pada tanggal 21 Zulhijjah 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib diangkat atau dibaiat menjadi khalifah keempat. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun dari tahun Zulhijjah 35 Hijriah sampai 17 Ramadan 40 Hijriah. Beliau wafat akibat serangan pada saat hendak melaksanakan sholat subuh oleh Abdurrahman bin Muljam atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Muljam. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib tidak berkenan diangkat sebagai khalifah. Menurut Ali bin Abi Thalib, masih banyak sahabat lain yang lebih pantas menduduki jabatan khalifah. Namun di mata masyarakat Madinah sebagai ibu kota pemerintahan Islam ketika itu, Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang paling pantas dan populer sebagai khalifah. Dipelopori oleh Al-Ghafiqi dari pemberontak Mesir sebagai kelompok terbesar, mereka mendesak Ali bin Abi Thalib untuk bersedia menjadi khalifah. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat besar, menghindar dari suasana politik yang kacau ketika itu. Ia baru mau berbaiat kepada khalifah yang baru apabila umat Islam mayoritas telah membaiat khalifah. Alasannya, ia tidak menginginkan adanya perpecahan di antara umat. Dengan alasan yang sama juga, agar tidak terjadi perpecahan umat Islam, Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah mendesak dan berkali-kali menemui Ali bin Abi Thalib agar bersedia menjadi khalifah. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib bersedia. Kalau begitu di masjid saja. Baiat harus terbuka dan dengan persetujuan muslimin. Demikian kata Ali. Ia pun pergi ke masjid. Pada Senin 21 Zulhijjah 35 Hijriah atau 20 Juni 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibaiat. Orang pertama yang membaiatnya adalah Talhah bin Ubaidillah, kemudian diikuti oleh Zubair bin Awam, para sahabat, dan kaum muslimin lainnya. Sejak itu, Ali bin Abi Thalib mulai mengemban tugasnya sebagai khalifah keempat. Tugasnya yang menunggunya adalah tugas berat yang sangat pelik, yakni menemukan dan menghakimi pembunuh khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Bani Umayyah sebagai keluarga besar Utsman bin Affan menuntut khalifah Ali bin Abi Thalib agar segera menuntaskan perkara tersebut. Di tengah kegembiraan umat Islam setelah mendapatkan pemimpin barunya, di sudut lain kota Madinah, sayup-sayup Hasan bin Sabit, sang penyair kecintaan Rasulullah, tengah membacakan puisi eleginya, puisi rasa sedihnya atas kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak-anak, demikianlah sejarah singkat pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Insyaallah
lagi pada kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.